Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Morowali, kan saya Mabilita, warga Morowali tercinta. Kembali berjumpa dengan saya Gap di Ngobrol Politik. Halo Morowali. Dan pada kesempatan kali ini, lagi-lagi kita akan membahas soal pilkada. Karena memang itu bahasan yang lagi tren ya sekarang. Karena memang mau pilkada. Dan bersama saya saat ini, duduk dengan manis, Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Morowali, Bung Muhammad Yasir. Apa kabar, Bung? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi, ya, sejajar dengan Andi Arief ya? Sama-sama Bapilu ya? Iya, secara struktural ya. Berarti hormatnya sama Andi Arief? Tetap ke Ketua DPC. Gitu ya. Cuman secara struktural memang Andi Arief itu bos saya, kira-kira gitu. Bisa dibilang begitu. Dan Bung Yasir, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tanggal 8 Agustus kemarin sudah menyerahkan rekomendasi dukungan Pilkada Bupati Morowali ke pasangan Kuswandi dan Syahnil Umar atau pasangan Kusuka. Kalau menurut Bung Yasir, kenapa DPP Demokrat menjatuhkan dukungan kepada pasangan Kuswandi dan Syahnil Umar ini? Ya, baik. Sebelum masuk ke pertanyaan itu, saya kira memang Demokrat ini kan adalah partai yang modern, partai yang kemudian ingin membesarkan partai itu di daerah, sehingga memang melakukan penilaian itu secara objektif. Nah, menurut saya ini secara pribadi kalau saya melihat Bang Kus ini, kenapa dia layak diberikan rekomendasi dari DPP itu memang karena track record dari beliau. Jadi Bung Kus ini sapaan akrab kali biasa. Bung Kus ini adalah salah satu politisi yang menurut saya hari ini di Morowali itu sangat berprestasi. Ya, pertama dilihat dari perolehan suaranya, itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Dan Bung Kus ini adalah orang yang berasal dari orang yang tidak punya logistik, tak punya kemampuan finansial, tidak punya kekuatan farm, tetapi mampu menaklukkan Morowali. Nah, dia jenjang karir politiknya itu dari bawah, kemudian masuk pada partai politik dan mengembangkan karirnya di situ dari anggota biasa, kemudian wakil ketua dan menjadi ketua DPRD sekarang. Nah, ini saya kira salah satu pertimbangan dari DPP melihat track record beliau saat ini, karena memang dari ketiga pasangan yang berkasnya masuk ke DPP itu yang diusung oleh Partai Demokrat waktu itu memang tidak ada kader dari internal Partai Demokrat. Ketiga-tiganya itu semua dari eksternal, sehingga saya kira memang penilaian utama dari DPP itu adalah track record dari pasangan-pasangan itu di luar hasil survei karena memang sekarang saya kira semua partai ingin menang, sehingga memang perhitungan kita itu adalah pertimbangan survei. Memang hasil survei yang kalau saya lihat di rilis media, hasil survei dari Bung Kuswandi ini sangat tinggi ya. Baik yang dari Carta Politika maupun dari IPR. Betul. Nah, memang hampir semua lembaga survei itu memberikan rating tinggi ke Kuswandi. Dan ini bukan survei pesanan ya, ini survei independen. Sehingga memang saya kira DPP melihat presentasi itu dan memberikan rekomendasi ke Kuswandi. Tadi Bung Yasir menyinggung soal Partai Demokrat tidak mengusung kadernya. Nah, pertanyaan saya, kenapa Partai Demokrat pada pilkada kali ini tidak mengusung kadernya? Ya, sebagai kader Partai Demokrat, kita itu menjunjung tinggi yang namanya struktural dari tingkat bawah ke atas. Jadi kita ini apa yang kemudian menjadi putusan dari pimpinan, maka kita di bawah itu wajib hukumnya untuk mentaati itu. Nah, mengenai itu saya kira mungkin ada pertimbangan lain dari pimpinan Partai Demokrat, sehingga tahun ini tidak mengusung dari internal Partai Demokrat.
dengan adanya rekomendasi dari DPP Partai Demokrat ke pasangan Kuswandi Sahnil, apakah itu kemudian secara otomatis juga seluruh komponen Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di Morowali akan solid mendukung pasangan Kuswandi Sahnil Umar ini? Ya, secara struktural ya, memang hari-hari ini pasca dikeluarkan rekomendasi itu ada gejolak sedikit di internal partai, tapi itu biasalah dinamika politik dalam organisasi. Nah, tetapi secara formal bahwa setiap tingkatan di partai itu harus patuh dan taat terhadap putusan apapun dari partai. Karena memang berpartai ini ada sesuatu yang mengikat kita di dalam itu. Karena ketika kita masuk ini tanpa paksaan apapun, sehingga kita masuk mengikatkan diri pada partai. Nah, disitulah yang kemudian harus kita menjaga integritas, menjaga komitmen kita terhadap partai itu. Jadi, apa namanya, idealnya memang apapun putusan dari DPP itu harus ditaati oleh seluruh kader Partai Demokrat. Begitu. Ya. Kalau misalnya ada yang tidak mau atau ada yang tidak sejalan dengan keputusan DPP, seperti apa? Apakah ada sanksi atau bagaimana? Ya, memang kita punya aturan mekanisme tentang sanksi itu, pemberian sanksi itu. Tetapi itu kembali lagi pada persoalan bagaimana pimpinan menyikapi persoalan itu, saya kira. Karena memang internal partai itu tidak semua harus menjadi A. Pasti ada yang menjadi B, pasti ada yang menjadi C. Nah, tinggal kemudian pimpinan mengambil sebuah keputusan bagaimana dia menyikapi persoalan itu. Saya kira. Ya. Bung Yasir, berarti kalau mekanismenya partai, aturannya partai, apapun yang diputuskan oleh DPP itu harus diikuti oleh semua struktur yang ada di bawahnya. Ya, wajib. Ya, seperti itu aturannya. Ya, semua wajib. Kalau kemudian ada yang tidak sejalan, ada yang tidak sepaham dengan keputusan DPP, maka dianggap pelanggaran ya? Ya, jadi sebetulnya sekalipun misalnya rekomendasi dari DPP itu bukan kehendak dari apa namanya struktur di bawahnya, misalnya DPD atau DPC, wajib hukumnya saya kira. Sekalipun itu bukan kehendaknya, ya, seperti itu. Ya. Wajib hukumnya. Namanya berpartai. Ya? Namanya berpartai. Sekalipun kita tidak menyukai siapa yang kemudian diusung oleh partai, khususnya yang dikeluarkan oleh DPP, wajib hukumnya. Kalau kemudian apa namanya kita merasa bahwa kita telah mengikatkan diri kepada partai tadi itu karena kecintaan kita terhadap partai itu, maka wajib hukumnya untuk meninggalkan semua hasrat kepentingan pribadi kita. Baik, Bung Yasir, apa yang bisa meyakinkan kader-kader Demokrat untuk mendukung Kuswandi Sahnil Umar seperti perintah DPP partai? Ya, saya kira pasangan Kusuka itu mempunyai visi yang sama dengan Partai Demokrat, saya kira. Jadi visi Partai Demokrat itu adalah apa namanya partai yang pro rakyat, program-program pro rakyat. Nah, saya melihat program Bang Kus dan Bang Sahnil ini memang program-program pro rakyat. Misalnya di situ ada menyala pasarku, ada menyala pendidikan, ada menyala kesehatan. Nah, kalau kita lihat roh modelnya hampir ini sama dengan program yang dicanangkan Pak Anwar Hafid ketika 2007. Bicara soal pendidikan gratis, ya. Kesehatan gratis. Iya. Saya kira itu. Seperti itu ya? Iya, kita punya visi yang sama dengan pasangan Kusuka. Nah, Bung Yasir, jadi kan Partai Demokrat ini setahu saya adalah partai yang pertama ya yang memberikan rekomendasi kepada pasangan Kuswandi Sahnil Umar. Nah, apakah kemudian insya Allah jika koalisi itu terjadi, koalisi itu full terpenuhi, apakah kemudian Partai Demokrat, kader Partai Demokrat yang akan menjadi ketua koalisi tim pemenangan? Ya, saya kira tergantung kondisi ya. Karena memang kita sebagai partai berkoalisi nantinya itu harus sinergi semua. Nanti kemudian dilihat lagi kondisinya seperti apa. Saya kira Partai Demokrat tidak egois ya, tidak seegois itu. Karena memang kita mementingkan kepentingan orang yang lebih banyak. Mana yang lebih utama, mana yang lebih bagus, mana yang terbaik ya, itu yang kemudian
akan kita dorong. Ada kemudian yang cukup menarik dari Demokrat ini, Bung Yasir. Ya. Yaitu Demokrat ini seolah-olah sangat seksi, kemudian menjadi bahan perbincangan di mana-mana bahwa seolah-olah di mana Partai Demokrat berdiri, itulah calon bupati yang akan menang. Ya. Apa sebenarnya ini? Ini murni Demokrat efek atau apa? Ya, jika kita melihat Partai Demokrat ya, khususnya sosok Anwar Habib, memang beliau itu sangat berpengaruh di Kabupaten Morowali. 2 periode Bupati Morowali. Perolehan suaranya itu sangat signifikan pada saat perolehan. Lalu kemudian kita melihat 2 kali mencalonkan DPR RI juga terpilih. Selain itu juga ada sosok Pak Sarifudin Hafid di dalamnya, saya kira, yang baru-baru ini mendapatkan suara di perolehan DPRD provinsi sangat luar biasa. Jika melihat itu, saya kira memang Demokrat itu menjadi seksi pertarungan. Berarti Demokrat di Morowali ini menjadi seksi karena Anwar Habib efek ya? Iya, bisa dibilang begitu. Selain itu ada Pak Sarifudin Hafid tentunya, betul. Yang punya efek yang cukup luar biasa. Terus saya dengar-dengar 14 Agustus ya, ini ya, hari ini ya? Hari ini. Pak Anwar Habib ulang tahun. Ya, untuk itu saya kira saya juga dalam momentum ini ingin memberikan testimoni ucapan selamat. Silakan. Boleh ya? Selamat ulang tahun kepada Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Anwar Habib MMSI yang ke-55. Sehat selalu, semoga tahun ini kita bisa memenangkan pertarungan di Sulawesi Tengah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Bung Yasir dan netizen yang budiman, demikianlah perbincangan kita yang sangat singkat ini bersama dengan Kepala Bapilu DPC Demokrat Morowali, Bung Yasir. Sebenarnya saya ingin menggali lebih banyak, tapi Bung Yasir tadi mengkonfirmasi bahwa setelah ini dia ada urusan yang tak kalah pentingnya terkait dengan konsolidasi. Dan konsolidasinya tidak boleh dihalang-halangi. Jadi kita peringkas saja. Dan seperti biasa Bung Yasir di Halo Morowali itu setiap akhir dari perbincangan narasumber diberikan kesempatan untuk memberikan closing statement, menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada netizen kita sekaligus menyimpulkan. Silakan Bung Yasir. Baik, saya singkat saja untuk opening ceremony saya, statement saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun keputusan dari DPP, pengurus dan simpatisan Partai Demokrat hari ini solid untuk mendukung pasangan Kusuka. Terima kasih. Baik Bung Yasir, terima kasih. Thank you. Luar biasa, itulah sebuah closing statement dari Bung Yasir yang singkat, padat, dan sangat jelas dan tegas. Netizen yang budiman, demikianlah perbincangan saya dengan Bung Yasir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan seperti biasa, kami yang berbincang, Anda yang menyimpulkan. Yang pastinya jangan salah mengambil kesimpulan. Dan karena hari ini adalah hari yang tanggal 14 Agustus, di mana Pak Anwar Habib, seorang tokoh politisi nasional asal Kabupaten Morowali, sedang berulang tahun, maka Halo Morowali mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Dr. Haji Anwar Habib MSI. Mudah-mudahan segala apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Apa yang disebut dengan harapan baru Sulawesi Tengah betul-betul menjadi harapan untuk kita semua dan membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat Pak Anwar, dan terima kasih untuk karya-karya besarnya di Kabupaten Morowali. Saya Gaf dari Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Morowali mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.